Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adda kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Sayyidah Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang yang berhijrah, bahkan Sayyidah Ruqayyah berhijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Sayyidah Ruqayyah juga dijuluki As-Sabirah, orang yang sabar. Beliau dilahirkan saat usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 33 tahun. Kalau Sayyidah Zainab kemarin usia Nabi 30 tahun. Tapi Sayyidah Ruqayyah selisih 3 tahun dengan Sayyidah Zainab. Masuk Islam bareng saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diangkat menjadi nabi bersama Sayyidah Khadijah. Masuk Islamnya Ruqayyah bersama saudara-saudara yang lain, bareng semuanya. Aslamat hina aslamat Khadijah. Sayyidah Ruqayyah dan saudarinya Ummu Kulthum di Pinang ada riwayat dinikahi oleh sepupunya Rasulullah yang bernama Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Sayyidah Ruqayyah menikah dengan Utbah, Sayyidah Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah. Ada riwayat enggak sampai menikah tapi hanya pernikahan saja. Tunangan, khitbah. Ya, tunangan saja. Lah keduanya ini Utbah dan Utaibah sepupunya Nabi karena ayah mereka berdua adalah Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi. Ibunya Utbah dan Utaibah itu saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Lah Abu Sufyan ini punya saudari bernama Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, yang disebut di dalam Al-Quran julukannya Hammalatal Hatab. Ya. Ummu Jamil ini yang disebut di dalam ayat Al-Quran Hammalatul Hatab di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Antara itu pernikahan atau hanya sekedar tunangan atau lamaran, yang pasti hubungan tersebut hancur. Hubungan tersebut putus ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang
ayat yang memerintahkan untuk memisah antara keduanya, dan juga karena permusuhan yang sangat besar antara Rasulullah dengan Abu Lahab serta kedua putranya. Lah Rasulullah menjaga kedua putrinya sehingga diperintahkan untuk bercerai. Ada riwayat Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang memerintahkan untuk menceraikan kedua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menandakan kekejaman atau kekerasan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tujuan mereka berdua agar Ummu Kulthum dan Ruqayyah ini mengganggu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang ayah ketika melihat putrinya itu bercerai, atau kalau misalkan itu masih tunangan dibatalkan, itu kan otomatis ada rasa sedih di orang tua. Nah, makanya kadang seminggu durung akad nikah, sekali akad nikah itu seminggu dibatalno, batalkan dari pihak laki, akhirnya stroke, undangan wis nyebar. Seperti itu ya. Kadang-kadang gara-gara lamanya penantian akhirnya terjadi fitnah atau sesuatu yang lain membuat akhirnya nggak jadi pernikahannya. Aneh, lek wis lamaran dan cepet-cepet akan nikah, jangan terlalu lama menunda ya, bahaya ya. Bahaya, apalagi kalau ada hubungan lewat WhatsApp atau telepon atau bahkan ketemuan. Wah, ini lebih bahaya lagi. Kalau nggak pakai ketemuan, hanya lewat WhatsApp aja bahaya, apalagi sampai ketemuan. Jadi kalau sudah lamaran, dan cepet-cepet, jangan lama-lama. Ya apa, dari pihak sana mintanya agak lama, ya wes rabio dhisik, rabio sing liyane. Ora usah direken ning iku. Lha apa kesuwen? Ya. Itu bahaya. Lah ini dari pihaknya Abu Lahab ingin merusak pikiran Nabi sehingga dakwahnya kacau, rusak. Karena dibatalkan pernikahannya, atau kalau itu sudah menikah diceraikan. Nah, tapi hal tersebut nggak mempengaruhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih, tapi mempengaruhi enggak. Karena apa? Karena Nabi lebih mengutamakan Allah daripada keluarga, Allah daripada keluarganya, sehingga menyebarkan agama Islam itu lebih diutamakan. Beda dengan kita ya. Keluarga kita ada yang sakit, kamelok ngaji apa? Anakku loro, bojoku gak enak kabeh awake, wah ke dalile gak ngaji. Kalau Nabi enggak, tetap berdakwah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, di pihak lain Sayyidah Zainab yang sudah dinikahi oleh Abul As bin Rabi, dan ceritanya sudah kita bahas kemarin. Beliau Abul As bin Rabi menolak untuk menceraikan Sayyidah Zainab, nggak mau, karena merasa aku mendapatkan perempuan yang terbaik dari perempuan Quraisy, dan itu yang membuat aku bahagia. Tentunya putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pasti paling afdalnya perempuan, karena ibunya Sayyidah Khadijah juga afdalnya perempuan di zaman itu. Mengapa? Karena orang yang sangat menjaga martabat. Di saat orang-orang menghinakan perempuan, beliau Sayyidah Khadijah tidak mau bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Lah Utbah dan Utaibah ini saat itu sama-sama kurang ajarnya.
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Utaibah yang lebih parah. Yang lebih parah, kurang ajar ya, Utaibah. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar Utaibah akan dimangsa oleh anjing. Sehingga ketika orang kafir Quraisy, khususnya ayahnya, mendengarkan bahwa Utaibah ini didoakan akan dimangsa anjing oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tahu bahwa doa itu nggak mungkin diijabahi oleh Allah. Khawatir, karena kekhawatiran tersebut mereka menjaganya, menjaga Utaibah, baik saat ada di dalam kota atau saat bepergian. Selalu ada orang-orang yang menjaganya. Khawatir apa yang didoakan oleh Nabi terjadi kepada Utaibah. Tapi Allah memiliki kehendak. Allah memiliki kekuatan. Sehebat apapun kita menjaga seseorang dari gangguan, tapi ketika Allah ingin orang itu terganggu, akan terganggu. Nah, ini bentuk keimanan kita kepada Allah. Ya, nggak ada yang bisa menghalangi Allah. La radda lima qadait wa la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini harus ada dalam benak kita. Usaha memang harus, tapi ketentuan Allah itu yang harus kita yakini. Nah, orang-orang ini merasa, dijogo wis aman. Suatu saat bepergian, orang-orang yang menjaganya itu tidur dalam keadaan melingkar. Karena bepergian mau nak mau ya harus ada istirahat. Tidurnya melingkar, Utaibah ditaruh di tengah-tengah. Duduk ngadep Utaibah. Utaibah ditaruh di tengah-tengah di belakang punggung mereka. Tujuannya kalau ada yang mau mengganggu, mau nggak mau kan melewati mereka, sehingga mereka akan terbangun. Mereka akan terbangun, bisa menghalangi daripada apa yang mau mengganggu Utaibah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus singa. Doanya Nabi anjing, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus singa yang melewati pundak mereka. Jadi loncat itu singanya, nggak mengenai mereka sama sekali, sampai mengambil Utaibah, bahkan dicaplok kepalanya Utaibah itu, dibawa lari. Ditemukan tersisa hanya badannya, hilang kepalanya. Loh, kok bisa Nabi doanya anjing tapi kenanya kok singa? Berarti meleset doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meleset? Enggak. Jadi ada pendapat, kenapa kok doanya Nabi itu anjing tapi yang memangsa singa? Secara akal kita, coba kita pikirkan, mana yang lebih kejam, anjing apa singa? Kalau anjing masih ada khawatir dengan manusia, tapi kalau singa nggak khawatir. Berarti apa? Ini lebih daripada doanya Nabi. Jadi Allah mengabulkan bukan yang diminta oleh Nabi, tapi lebih dari yang diminta oleh Nabi. Berarti lebih parah ini pemberian Allah daripada permintaan Nabi. Jadi si rahmat Nabi itu mintanya dengan anjing itu masih rahmat, tapi Allah karena marahnya Allah kepada Utaibah dikasih yang lebih. Karena itu jangan sesekali kita punya pikiran, ulama atau orang soleh itu kalau kita garai mereka memaafkan.
Dia memaafkan mungkin, tapi Allah nggak mungkin memaafkan ketika Allah marah. Man adali waliyan adzantuhu bil harb. Walinya mungkin bisa memaafkan, tapi karena cintanya Allah kepada wali tersebut, Allah tidak memaafkannya. Karena itu jangan sesekali kita kurang ajar kepada mereka, orang-orang soleh, yang membuat kita akan mendapatkan musibah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang membuat Abu Lahab memerintahkan untuk menceraikan putra-putranya, putra-putrinya Nabi dari putra-putranya tersebut, itu ketika turun ayat Al-Lahab, surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab, gregetannya murka. Ya, turun ayat yang menghinakan Abu Lahab dan memastikan Abu Lahab masuk neraka. Kan otomatis marah. Bentuk kemarahannya dilimpahkan untuk menceraikan anaknya. Ya, bukan bertobat, bukan ikut ajarannya Nabi, tapi justru tambah menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, hal itulah yang membuat Abu Lahab Utaibah berbuat yang lebih keji, sehingga Utaibah dimangsa oleh Nabi, dimangsa oleh doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui singa tersebut. Nah, pendapat yang kedua, kenapa kok dari anjing berubah menjadi asad? Nah, ada riwayat Asad itu adalah nama anjingnya. Ya, nama anjingnya Asad. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama itu nama anjingnya ada riwayat yang lebih parah diberikan oleh Allah daripada apa yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan tadi, disebutkan bahwa Sayyidah Ruqayyah adalah orang yang al-muhajirah, orang yang berhijrah. Lah, berhijrah itu dua kali dilakukan. Yang pertama ke Habasyah bersama Sayyidina Utsman. Bersama Sayyidina Utsman hijrah ke Habasyah. Itu hijrah yang pertama. Hijrah kedua ke Madinah. Hijrah yang kedua ke Madinah. Lah, hijrah yang pertama itu saat Rasulullah masih di Mekah. Rasulullah masih di Mekah, hijrah dengan Sayyidina Utsman ke Habasyah. Setelah Nabi di Madinah, Sayyidina Utsman bersama Ruqayyah ini pergi ke kota Madinah. Akan kita lanjutkan besok kisah daripada Sayyidah Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.